teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar, fungsi implisit, dan fungsi trigonometri. Nah, jika diberikan suatu fungsi y sama dengan fx, maka turunannya bisa kita tulis y aksen sama dengan, atau juga dy per dx, sama dengan, ini adalah definisi turunannya, limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Nah, ini adalah definisi turunan. Jadi lambang turunan itu bisa ditulis dengan aksen, y aksen, atau dy per dx gitu ya. Nah, kemudian ada sifat-sifat turunan. Yang pertama, y sama dengan x pangkat n, maka y aksen sama dengan nx pangkat n-1. Nah, untuk pembuktian sifatnya ini bisa menggunakan definisi turunan, yaitu limit tersebut. Pembuktiannya udah ada di video sebelumnya ya, pernah saya bahas juga yang sifat nomor 1. Kemudian yang sifat nomor 2 itu y sama dengan u plus minus v, maka masing-masing u dan v nya diturunin. Dan sifat yang ketiga untuk perkalian, maka y aksennya u aksen v plus u v aksen. Dan yang keempat untuk pembagian, maka y aksen sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Nah, kemudian langsung aja kita menuju ke contoh soal. Contoh yang pertama, y sama dengan 3x pangkat 4 plus 6x kuadrat plus 1 dipangkatkan 6. Nah, maka y aksennya ini kita menggunakan sifat yang pertama, berarti nx pangkat n-1 dikali nanti f aksen x. Jadi yang di dalam kurungnya itu juga nanti kita turunin lagi. Jadi yang pertama kan menurunkan pangkatnya, berarti jadi 6 dikali yang fungsi yang di dalam kurung itu dimasukin 3x pangkat 4 plus 6x kuadrat plus 1 dipangkatkan 5 dikali 12x pangkat 3, 6x kuadrat diturunin jadi 12x, maka turunannya jadi seperti itu. Udah itu aja udah cukup. Terus yang nomor 2 ya, lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini ada y sama dengan x kuadrat min x per x pangkat 3 plus 1. Nah, kini kita menggunakan sifat yang nomor 4, di mana u-nya adalah x kuadrat min x dan v-nya x pangkat 3 plus 1, sehingga u aksennya 2x min 1, v-nya x pangkat 3 plus 1, maka v aksennya sama dengan 3x kuadrat. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu y aksen sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat, sama dengan kita masukin aja u aksennya itu dikali v dikurangi u-nya kita masukkan dikali v aksen per v kuadrat, berarti x pangkat 3 plus 1 kuadrat. Oke, jadi kemudian ini langsung kita hitung aja. Nah, perkalian biasa ini hasilnya jadi 2x pangkat 4 plus 2x min x pangkat 3 min 1 dikurangi 3x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 per, ini kita kuadratkin jadi x pangkat 6 plus 2x pangkat 3 plus 1. Ingat ya, kalau a plus b kuadrat itu kan jadinya a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat, itu rumus cepatnya. Oke, nah jadi hasilnya adalah itu ya. Kemudian ada turunan fungsi implisit. Nah, sebelumnya ada fungsi eksplisit sama fungsi implisit. Nah, fungsi eksplisit itu antara variabel terikat dan variabel bebasnya itu bisa dipisahkan. Contohnya y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 dapat dipisahkan ke dalam dua ruas gitu ya, ruas kanan dan ruas kiri. Sementara itu kalau fungsi implisit, dua variabelnya itu tidak dapat dipisahkan menjadi ruas kanan dan ruas kiri gitu. Jadi nih, yang fungsi implisit ini contohnya ada x pangkat 3 plus y pangkat 3 min 9xy sama dengan 0. Coba ini kita pisahkan
kita buat menjadi fungsi Y sama dengan ya. Nah, ini kan berarti jadinya Y sama dengan min X pangkat 3 per Y kuadrat min 9X. Jadi ini kan tidak dapat dipisahkan. Ruas kanan udah Y, tetapi ruas kiri masih ada X sama Y-nya. Harusnya kan ruas kirinya X semua ya variabelnya. Sehingga yang contoh yang tadi nomor 2 itu merupakan fungsi implisit. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Oke, contoh soalnya yang tadi ya, yang fungsi implisit yang tadi, X pangkat 3 plus Y pangkat 3 min 9XY sama dengan 0. Nah, cara mengerjakannya itu ada dua cara. Yang cara pertama, masing-masing ruas kita turunkan, berarti D per DX dari itu. Fungsinya sama dengan D per DX 0. Nah, masing-masing ruas kita turunkan, itu jadi 3x kuadrat. Nah, kemudian Y pangkat 3 itu kan diturunkan terhadap X. Karena diturunkan terhadap X, maka kita kali Y aksen atau dy per dx dikurangi 9. Nah, itu XY, ini kan fungsi implisitnya XY itu. Ini cara menurunkannya sama kayak perkalian turunan yang UV itu, jadi U-nya nanti X, V-nya itu Y. Dan maka U aksennya sama dengan 1 dan V aksennya sama dengan dy per dx. Nah, kemudian kita turunin aja, jadi 9 kali XY nya kita turunin, kan U aksen V jadinya 9 plus U V aksen X kali dy per dx sama dengan 0 diturunkan ya tetap 0 kan. Nah, ini kita turun, ini tetap 3y kuadrat dy per dx. Nah, ini kurungnya kita buka jadi 9y min 9x dy per dx sama dengan 0. Oke, jadi kemudian dy per dx nya kita jadiin 1, jadi 3y kuadrat dy per dx min 9y dy per dx. Yang tidak ada dy per dx nya kita pindah ke ruas sebelahnya, jadi min 3x kuadrat plus 9y. Nah, kemudian dy per dx nya kita keluarin, jadi dy per dx dikali 3y kuadrat min 9x sama dengan itu. Kemudian dy per dx sama dengan min 3x kuadrat plus y plus 9y per 3y kuadrat min 9x. Jadi turunan dari fungsi yang tadi itu adalah ini. Kemudian ini cara yang pertama ya. Nah, kemudian ada cara berikutnya, cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini menggunakan rumus, jadi dy per dx itu sama dengan min do f per do x per do f per do y. Jadi do f nya itu apa? F nya itu ya fungsinya tadi, berarti kita turunin terhadap x, berarti yang x pangkat 3 kita turunin terhadap x kan menjadi 3x kuadrat. Nah, y pangkat 3 kita turunin terhadap x, karena nggak ada variabel x nya kan, jadi itu dianggap kayak konstanta, jadi sama dengan 0. Kemudian min 9x y diturunin terhadap x menjadi min 9y. Kemudian pernya kita turunin terhadap y sama kayak tadi, jadi 3y kuadrat min 9x. Nah, jadi sama dengan min 3x kuadrat 9y per 3y kuadrat min 9x. Kemudian di sini ada turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi trigonometri itu mau nggak mau ya sebenarnya kita kayak harus ngafalin sin x sama dengan apa. Jadi kalau sin x itu turunannya cos x. Nah, untuk pembuktiannya gimana sih kok bisa sin x sama dengan cos x? Itu menggunakan balik lagi yang tadi, menggunakan definisi turunan. Cos x itu sama dengan min sin x. Tan x turunannya secant kuadrat x, kosekan x turunannya min kosekan x kali kotangan x. Lalu ada kotangan x itu turunannya min kosekan kuadrat x, dan yang terakhir sekan x itu turunannya tangan x dikali sekan x. Nah, biar cepat kalian ngerjainnya ya ini dihafalin aja. Kalau misalnya ditanyain tentang pembuktiannya ya kamu nanti coba
buktiin menggunakan definisi ya. Ini contoh soalnya. Di sini ada Y sama dengan 3 sin X dikurangi cos X. Jadi 3 sin X itu nanti kita ngerjainnya pakai sifat yang U kali V. Jadi U aksen V plus UV aksen. Nah, U aksen itu kan U-nya 3, U aksen kan 0, berarti U aksen V itu ya sama dengan 0. Langsung kita ke UV aksen aja, berarti UV aksen itu 3 cos X. Nah, dikurangi min dalam kurung min sin X. Kemudian Y aksen sama dengan 3 cos X plus sin X. Contoh kedua, Y sama dengan tan pangkat 3 dari X kuadrat dikurangi 2. Nah, ini berarti pertama kita turunin dulu pangkat 3-nya jadi 3 tan kuadrat X kuadrat min 2. Kemudian kita turunin tan-nya. Turunan tan itu adalah sekan kuadrat X-nya berarti X kuadrat min 2. Kemudian kita turunin X-nya, X kuadrat min 2. Turunannya adalah 2X. Sehingga turunannya menjadi 6X tan kuadrat X kuadrat min 2 dikali sekan kuadrat dari X kuadrat min 2. Nah, untuk soal ketiga ada Y sama dengan X pangkat 3 tan X. Nah, ini cara ngerjainnya juga menggunakan UV perkalian. U-nya X pangkat 3, maka U aksennya 3X kuadrat. Kemudian V-nya tan X, maka V aksennya adalah sekan kuadrat X. Kemudian kita masukin aja ke rumusnya, Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Berarti 3X kuadrat tan X plus X pangkat 3 sekan kuadrat X. Oke, jadi seperti itu aja udah benar. Nah, ini ada soal latihan. Yang pertama, X pangkat 3 plus 2X kuadrat Y plus 4XY kuadrat plus 8Y pangkat 3 sama dengan 40. Yang kedua ada Y cos X sama dengan sin X min Y. Yang ketiga, Y sama dengan sin X plus cos X dikalikan sekan X. Nah, ketiga soal ini kalian tentukan turunannya ya, turunan dy per dx-nya sama dengan berapa. Oke, sekian dulu, terima kasih.